Kerjaan, Sekretaris Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos atau yang mewakili, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan dan seluruh peserta sosialisasi Massive Open Online Course atau MOOC dan pelayanan Helpdesk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpah rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 18 Agustus 2026, kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi MOOC dan pelayanan Helpdesk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Hadirin yang kami hormati, melangkah pada agenda berikutnya yaitu arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Helpdesk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Ibu Dr. Narsih SPDMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur Bina MHI yang hadir bersama saya, dan juga ada yang hadir bersama kita di Learning Center PPSDM dari Dinas Kabupaten Banggai. Terima kasih sudah hadir. Yang hadir secara online, Kepala Biro OSDM Ketenagakerjaan atau yang mewakili, dan juga dari Bu Ses PHI atau yang mewakili, serta para peserta semua yang hadir secara online pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2026, PPSDM Ketenagakerjaan sudah melakukan pembaharuan kurikulum, dan yang akan sebentar lagi akan kami implementasikan untuk melaksanakan diklat dasar atau yang kita sebut untuk saat ini adalah diklat pembentukan. Ini adalah kolaborasi yang sangat bagus antara PPSDM dan juga Direktorat Bina MHI, sehingga di awal bulan September insya Allah akan kita lakukan mulai kelas diklat dasar dari mediator. Pada hari ini nanti akan ada sosialisasi berkaitan dengan MOC yang berkaitan bagaimana pelatihan secara online. Jadi untuk menjadi peserta resmi diklat mediator itu harus lolos seleksi melalui MOOC yang ada 5 klaster. Bagaimana caranya untuk bisa masuk MOOC, terus bagaimana caranya nanti akan dipanggil untuk mengikuti diklat, akan dijelaskan pada pagi hari ini. Jadi diklat baru yang kita buat sesuai dengan arahan Pak Menteri yang tadinya diklat mediator itu 3 bulan, itu hanya akan kita lakukan 1 bulan, tapi tidak mengurangi mutu dari diklat. Jadi kalau duduk menjadi fungsional, basis kompetensi harus dimiliki. Apa? Pengetahuan dasar bagaimana duduk menjadi mediator. Untuk ke depan, setelah diklat dasar atau diklat pembentukan selesai, itu sebagai syarat untuk bisa naik jenjang. Jadi naik jenjang nanti kalau dari ahli pertama ke ahli muda, itu harus sudah menyelesaikan diklat dasarnya dulu. Untuk menjamin mutu juga, setelah diklat ini selesai, nanti akan ada namanya OJT, yang akan digawangi oleh Direktorat Bina,
itu adalah praktek lapangan di tempat kerja yang nanti akan dievaluasi oleh instansi pembina. Dalam hal ini adalah dari Direktorat Bina MHI, meyakinkan bahwa ilmu yang diperoleh setelah diklat dipraktekkan di unit kerja dan itu sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh PPSDM dan juga nanti oleh Direktorat Bina. Istilahnya akan diberi PR sesuai dengan tugas fungsinya dan nanti PR-nya akan dinilai oleh Direktorat Bina apakah memang ilmu-ilmu fungsional itu bisa dijalankan di tempat kerja. Ini rangkaian ini dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa fungsional yang membidangi yaitu mediator itu bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensinya. Kan kita ada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para fungsional, terutama yang hadir hari ini adalah mediator, itu sesuai dengan jenjangnya. Dan nanti ke depan setelah memenuhi syarat administrasi dan keterampilan dan kompetensinya itu layak untuk naik jenjang untuk jenjang berikutnya. Jadi mudah-mudahan sosialisasi hari ini bisa diikuti dengan baik untuk proses bagaimana nanti akan dipanggil diklat. Jadi para mediator ini ada memang yang berkarir dari awal dari CPNS itu sudah menjadi fungsional mediator tetapi belum mendapatkan diklat dan juga ada beberapa mediator yang menduduki mediator karena adanya penyetaraan. Jadi semua yang duduk menjadi mediator belum kita rencananya akan kami selesaikan di tahun 2026 dan tahun 2027. Jadi tidak ada lagi PR bahwa duduk menjadi fungsional belum pernah didiklatkan. Mudah-mudahan kami juga bisa berkolaborasi antara PPSDM dan Direktorat Bina Mediator untuk menyelesaikan tugas. Semua fungsional harus sudah mendapatkan diklat dasar atau diklat pembentukan. Makanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sosialisasi hari ini bermanfaat dan bisa diikuti sehingga para fungsional mendapatkan hak untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti diklat pembentukan mediator hubungan industrial. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus atas arahan serta pembukaan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melangkah pada agenda berikutnya adalah arahan pembina Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang akan disampaikan oleh Bapak Julius SEMSI selaku PLT Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial. Kepada Bapak Julius kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Bu Narsih. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur atau yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang hadir secara offline pada pagi hari ini, Kabupaten Banggai. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim PPSDM, para widyaswara, bidang hubungan industrial, para calon peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang hadir secara online, ini masih sedikit sekali yang hadir. Dari mediator kita ada 1.200, yang hadir baru 283 orang ya. Baru 3% yang hadir ya. Padahal ini udah mohon maaf ini Bu Kapus, sebelumnya kita udah infokan juga ke teman-teman di grup mediator nasionalnya ya. Tapi mungkin karena ada halangan kali beliau nggak bisa ikut bergabung sama kita. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, mediator hubungan industrial memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, berkelanjutan, tidak hanya dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan analisis, komunikasi, negosiasi, mediasi, serta kemampuan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan industrial. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator hubungan industrial menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik di bidang hubungan industrial sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan pelatihan yang direncanakan terlaksana pada mulai bulan Agustus ini, salah satu tahap penting yang menyiapkan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Berdasarkan kurikulum yang telah disusun, proses pembentukan jabatan fungsional hubungan industrial diawali dengan proses pendaftaran calon peserta melalui LMS PPSDM Ketenagakerjaan dan mengikuti MOC Massive Open Online Course atau MOC dalam pelaksanaan menjadi bagian dari tahap seleksi peserta pelatihan. Untuk pelatihan jabatan fungsional hubungan industrial, pembelajaran dirancang dalam berbagai tahap dan klaster yang mencerminkan kompetensi dan yang harus dimiliki oleh mediator hubungan industrial. Perancangan pembinaan hubungan industrial, tata laksana pembinaan hubungan industrial, pengembangan sistem dan kelembagaan hubungan industrial, pencegahan perselisihan hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi, ya, rangkaian dari diklat kita tahun 2026 itu memang jauh berubah dari sebelumnya, yang dulunya kita 3 bulan, dan sekarang sesuai yang disampaikan Bu Kapus tadi, sesuai perintahnya Pak Menteri, kita cukup melaksanakan dalam 1 bulan. Jadi dua 12 hari dengan 87 CP secara online dan 12 hari secara klasikal. Nah, itu rencananya yang diterapkan oleh PPSDM untuk tahun 2026. Nah, nanti bisa kita dengarin bersama nanti kalau sosialisasinya itu pelaksanaan
eh, yang dipanggil secara klasikal itu 12 hari itu apa semua yang mendaftar atau nanti ada seleksinya dengan nilai-nilai terbaik baru dipanggil ke PPSDM untuk apa namanya pemantapan pelajaran mungkin begitu kali Bu Kapus ya. Jadi sekarang kesempatan buat teman-teman mediator yang terutama yang di daerah untuk mengikuti atau mendaftar MOC ini supaya teman-teman semuanya dapat pembekalan diklat dasar. Karena tanpa diklat saya rasa agak karena situasi ketenagakerjaan yang sedikit agak banyak apalagi dengan kondisi sekarang adanya efisiensi jadi banyak terjadi PHK di mana-mana. Itulah tugasnya teman-teman mediator nanti di seluruh daerah. Dan kompetensi itu penting sekali. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebagaimana untuk contoh kemarin itu kami di tahun 2026 mengadakan rangkaian untuk meningkatkan kinerja karir mediator melaksanakan uji kompetensi. Jadi uji kompetensi yang dilaksanakan tahun 2026 sebanyak yang mendaftar itu ada 194 kalau tidak salah kami, tapi yang memenuhi syarat itu ada 170 orang. Nah, 170 orang itu kita bagi dengan 3 angkatan gitu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin kemarin juga udah pernah saya sampaikan, jadi Bapak-bapak yang ikut kemarin 2026 ikut uji kom, ya Alhamdulillah itu persyaratannya nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, mungkin apa yang disampaikan Bu Kapus tadi, kalau untuk 2027 harus ada persyaratan khusus untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, selain diklat, nah itu juga ada yang namanya untuk peningkatan bangkom ya, untuk peningkatan kompetensi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman mediator harus mengikuti bangkomnya selama 27 CP ya. Ya, Bu. Bangkom. 20 ya. 20 CP. Itu harus diikuti 20 CP. Jadi itu salah satu nanti persyaratan Bapak dan Ibu untuk bisa ikut uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Tanpa persyaratan itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, itu teknisnya nanti, mungkin nanti ada sosialisasinya disampaikan. Itu dilaksanakannya nanti sebelum diklat apa sesudah diklat gitu ya. Nah, ini kita berharap sekali teman-teman mediator yang hadir, teman-teman terutama teman-teman di daerah bisa mengikuti ini semuanya. Itu. Jadi kami juga belum paham, belum dapat informasi yang jelas ini terkait mulai berlakunya kapan gitu ya. Terkait diklat atau pelaksanaannya oke tahun sekarang kalau terkait diklat, cuma terkait bangkomnya ini itu yang kalau itu jadi salah satu persyaratan untuk uji kompetensi, berarti semuanya kami dari BMI harus merubah juga. Ada aturan Permen 3 2024 yang mengatur terkait teknis uji kompetensi. Jadi kalau bangkomnya nanti jadi salah satu persyaratan, itu nanti kita harus revisi dulu permennya. Gitu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, mungkin sosialisasi pagi ini sangat penting sekali buat teman-teman mediator. Jadi PPSDM itu sudah bekerja keras untuk merubah pola cara
supaya teman-teman itu bisa semuanya ikut diklat gitu. Kalau kemarin ini cuma dapat 30 orang, itu dengan kondisi apa namanya anggaran yang kurang memadai. Jadi sekarang laksanakan banyaknya secara online. Jadi sama dengan BMI kemarin itu melaksanakan uji kompetensi utuh 2026 kita laksanakan semuanya secara online. Itu. Biarpun apa hasil yang kita dapatkan online sama offline itu beda jauh, beda sekali. Itu. Jadi eh, sebagaimana saya sampaikan kemarin waktu pembekalan uji kompetensi bagi teman-teman yang hadir saat sekarang ini yang ikut uji kompetensi angkatan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu yang tidak lulus uji kompetensi bisa ikut angkatan berikutnya. Jadi angkatan pertama yang nggak lulus bisa ikut angkatan kedua karena diberi kesempatan bisa ikut uji kom sekali lagi. Angkatan kedua bisa ikut angkatan ketiga. Angkatan ketiga ikut nanti 2027. Kalau yang sedang berlangsung sekarang ini yang udah selesai kemarin Bu Kapus kami hari Jumat kita udah menyelesaikan angkatan ketiga. Tapi sidang plenonya belum, hasilnya juga belum kita ketahui. Mungkin hari Senin nanti rencana kami akan sidang pleno dengan penguji-penguji. Kalau seandainya ada nanti nilainya tidak memenuhi passing grade, terpaksa harus mengulang di 2027 dengan persyaratan baru. Nah itu. Jadi emang mediator di antara teman-teman CF lain yang ada di kementerian untuk kenaikan jenjang di mediator itu emang tidak ada kendala, jadi terlalu gampang gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup memenuhi paknya aja, udah paknya udah terkumpul, nanti kalau udah ada formasi sudah bisa mengikuti kenaikan jenjang. Tapi kalau bapak-bapak lihat dari apa nama CF kita, misalnya pengantar kerja, instruktur, itu dia punya apa namanya, punya persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang. Tuh. Nah, baru ini Bu Kapus punya rencana harus kita adanya Bangkom. Jadi semua yang mau ikut naik jenjang harus mengikuti Bangkom dulu. Kalau kalau tidak mengikuti tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Jadi tidak banyak mungkin yang perlu saya sampaikan, cuma saya agak sedikit kecewa juga ini Pak Guru, karena yang hadir itu cuma 300 orang ya. Ya, 351 orang. Padahal kita ada, oh ya, alhamdulillah itu ada YouTube-nya. Cuma kalau saya lihat kalau nggak hadir sekarang berarti kan responnya teman-teman kurang ini ya. Padahal ini kan sebenarnya buat meningkatkan kompetensi teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian ya, untuk meningkatkan apa karir Bapak dan Ibu sekalian gitu. Ya sama, mohon maaf ini Bu Kapus. Jadi waktu saya pernah angkatan kedua menguji, ini mungkin biar teman-teman tahu ya. Jadi emang terkait apa teknis ya, atau tugas dan fungsi mediator, bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang bisa jawab itu. Gitu. Tapi saya tanya mesoskulnya, bapak-bapak itu jabatannya apa sekarang? Gitu. Jabatan fungsional mediator. Apa itu jabatan fungsional? Gak ada yang bisa jawab. Coba. Kan lucu sekali ya, jabatannya udah dipikul tapi bapak-bapak nggak tahu itu jabatannya apa gitu. Taunya jabatannya itu jabatan fungsional mediator, tapi jabatan fungsional itu apa? Nggak paham. Padahal itu kan buat karir bapak-bapak dan ibu sekalian gitu. Jadi
Kami mengharapkan sekali yang disampaikan Bu Kapus tadi, kalau emang tidak bisa hadir pada saat Zoom sekarang ini, sosialisasi, PPSDM juga menyediakan YouTube-nya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa juga membuka nanti sambil rebahan di rumah bisa buka YouTube-nya gitu ya. Mungkin itu aja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bu Kapus dari PPSDM dan tim PPSDM semuanya atas terselenggaranya kegiatan ini demi tercapainya peningkatan kompetensinya mediator hubungan industrial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julius atas arahan yang disampaikan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Kapus dan Bapak PLT Direktur untuk berkenan berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan dan peserta. Dimohon kepada seluruh hadirin yang hadir secara luring maupun secara online untuk dapat duduk dalam posisi tegap dan membuka kamera. Tim dokumentasi agar dapat mengabadikan foto. Kita akan mulai foto dengan 3 gaya. Gaya formal dengan sikap tegak dan tersenyum ke arah kamera. Kami hitung 1, 2, 3. Gaya kedua, gaya semangat dengan tangan mengepal. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, gaya salam lebih cerdas lebih unggul dengan membentuk huruf L. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu yang berbahagia, melangkah pada agenda selanjutnya adalah penyampaian materi mekanisme pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Ibu Safira Anindita ST MKKK selaku Ketua Tim Bidang Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program, Kurikulum Silabus dan Metode Pelatihan. Kepada Ibu Safira, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Mohon izin pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tata cara pendaftaran untuk pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Baik, semoga saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, dikarenakan memang pelatihan moderator hubungan sosial ini memasuki pola pelatihan yang terbaru gitu ya, pola pelatihan yang terbaru. Pola pelatihan yang terbaru, oleh karena itu pendaftarannya pun juga melalui mekanisme yang terbaru. Jadi sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bergabung dalam MOOC di PPSDM Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi langkah berikutnya nanti setelah Bapak Ibu mengikuti MOOC adalah Bapak Ibu diminta untuk melakukan pendaftaran pada pelatihan pembentukan mediator
hubungan industrial. Nah, mungkin nanti penjelasan terkait dengan tentang MOC-nya, bagaimana Bapak Ibu mengakses LMS PPSDM Ketenagakerjaan yang kita kenal dengan Kemnaker Korpu Learning Center, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber berikutnya. Namun untuk saat ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme pendaftaran pelatihan pembentukan mediator hubungan industrial. Jadi sebagaimana dipersyaratkan Bapak Ibu, pelatihan mediator hubungan industrial ini eh, diwajibkan Bapak Ibu untuk mengikuti MOOC terlebih dahulu gitu ya, diwajibkan untuk mengikuti MOOC terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu baru eh, mengikuti pendaftarannya. Nah, MOOC ini Bapak Ibu harus dapat menyelesaikan 5 klaster pembelajaran. Saya screen terlebih dahulu. Ya, ya. Jadi, sebagaimana dipersyaratkan, Bapak Ibu harus dapat menyelesaikan 5 klaster pembelajaran. Nah, 5 klaster ini diawali dengan klaster yang pertama yaitu perencanaan pembinaan hubungan industrial. Kemudian ada tata laksana pembinaan hubungan industrial ini pada klaster yang kedua. Kemudian klaster yang ketiga ada pengembangan sistem dan kelembagaan HI. Klaster yang keempat ada pencegahan perselisihan hubungan industrial. Klaster yang kelima ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini 5 klaster MOOC ini mohon dapat diselesaikan begitu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan berikutnya yaitu pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial itu sendiri. Nah, jadi ini menjadi syarat yang utama. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengikuti 5 klaster ini, sudah selesai, sudah dapat sertifikatnya, 5-5-nya, jadi nanti di KCLC itu ada 5 rumah sendiri-sendiri dari masing-masing klaster ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum mengakses nanti ada 5 klaster gitu ya, jangan sampai yang dikerjakan hanya klaster satu saja, tapi ada 5 klaster yang harus diikuti gitu ya, seperti itu. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu baru bisa mengikuti pendaftaran untuk seleksi pesertanya. Seperti itu. Nah, eh, pelaksanaan MOOC ini Bapak Ibu ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 26 Agustus 2026. Jadi nanti silahkan diakses di LMS PPSDM Kerjaan yang bisa diakses di Kemnaker Korpu Learning Center. Kalau Bapak Ibu bingung bisa mengakses websitenya PPSDM, di sana sudah ada tautannya yang nanti langsung akan menghubungkan ke dalam KCLC. Atau mau mengakses KCLC-nya langsung juga bisa, begitu ya. Kemudian nanti setelah ini dapat 5 sertifikat masuk ke seleksi peserta. Nah, seleksi peserta ini nanti akan mulai kami pendaftaran untuk pelatihannya dulu, maaf sebelum seleksi peserta, pendaftaran pelatihannya dulu. Ini nanti akan mulai kami buka, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 27 Agustus, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk melengkapi semua persyaratan, baik itu persyaratan administratif, kemudian persyaratan yang tadi sertifikat 5 klasternya ini silakan Bapak Ibu unggah melalui website PPSDM yang dapat diakses di ppsdm.kemnaker.go.id. Nah, ini nanti paling lambat kami harapkan seluruh persyaratan sudah dapat kami terima paling lambat pada tanggal 27 Agustus pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, nanti tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Agustus tim kami di PPSDM akan melakukan proses seleksi peserta. Nah, nanti peserta yang lolos seleksi akan kami lakukan pemanggilan, kemudian nanti juga akan ditetapkan juga dengan SK Sekjen dari Kemnaker. Seperti itu.
Nah, ini nanti kira-kira mekanisme pendaftarannya seperti ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengakses di ppsdm.kemnaker.go.id. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu mengklik bagian kiri bawah atau di sini sudah ada tautan Grow Space. Tautan Grow Space, kemudian Anda silakan masuk, ini klik selengkapnya nanti di situ. Ini mohon maaf untuk website kami untuk saat ini sedang tahapan maintenance, jadi mungkin kalau Bapak Ibu mencoba error gitu ya, karena memang untuk hari ini sedang ada maintenance seperti itu. Jadi ini kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu klik Grow Space, nanti ada selengkapnya. Nah, kemudian juga kami harapkan sebelum Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu sudah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Nah, dokumen ini apa saja? Yang pertama adalah surat usulan calon peserta yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kerja atau JPT Pratama di unit kerja atau Sekretaris Sesditjen atau Sesitjen atau Sekretaris Badan gitu ya. Jadi ini adalah surat usulan calon pesertanya. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk melengkapi dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas pada 1 bulan terakhir. Gitu ya, jadi pada 1 bulan terakhir, maksimal 1 bulan terakhir untuk surat keterangan sehatnya. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu bukan saat ini posisinya adalah bukan seorang jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Nah, ini juga kami memerlukan yang namanya surat rekomendasi formasi dari BKD. Kenapa kok begini gitu ya? Jadi harapan kami, Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, kami ada harapan ada komitmen dari pemerintah daerah setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu betul-betul diangkat menjadi jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Oleh karena itu kami membutuhkan surat rekomendasi formasi dari BKD. Kemudian setelah itu yang keempat, surat pernyataan kesediaan menanggung biaya uang harian dan transportasi pelatihan. Jadi kami informasikan Bapak Ibu bahwa nanti pelatihan ini akan ada sesi pembelajaran online dan klasikal gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada pembelajaran sesi online dan klasikal. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan, itu ada pelatihan online dulu. Diawali pelatihan online dulu selama 12 hari. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan klasikal. Ini akan diselenggarakan di PPSDM Ketenagakerjaan. Ini selama 12 hari. Nah, biaya biaya yang ditanggung oleh PPSDM Ketenagakerjaan adalah biaya pelatihannya gitu ya, penyelenggaraan pelatihan dan akomodasi peserta. Sedangkan untuk transportasi dan uang harian diklat itu ditanggung oleh unit instansi pengirim. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu dapat melampirkan surat pernyataan kesediaan menanggung biaya uang harian dan transportasi pelatihan. Kemudian yang kelima, mohon Bapak Ibu menyiapkan ijazah terakhir, kemudian SKP 1 tahun terakhir, kemudian surat keputusan jabatan fungsional MHI atau jabatan terakhir, SKJF MHI atau jabatan terakhirnya apa, kemudian SK pengangkatan ASN Bapak Ibu ya, SK pengangkatan ASN. Kalau mediator berarti SK pengangkatan PNS-nya, seperti itu. Ini mohon juga untuk dilampirkan. Nah, berikutnya tentunya sertifikat MOOC-nya yang tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan sampai nanti batas waktu tanggal 26 ini mohon dilampirkan semua klaster 1 sampai dengan klaster ke-5. Nah, kemudian yang terakhir yang harus disubmit adalah pas foto. Pas foto ini berukuran 4 kali 6 cm atau pada rasio 472 kali 709 piksel. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pas foto ini menggunakan latar belakang berwarna merah dan bagi Bapak Ibu pria dan wanita ini mengenakan pakaian nuansa warna putih dengan dasi hitam ya. Untuk
bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak menggunakan jilbab atau hijab. Nah, sedangkan kalau untuk bapak ibu yang untuk ibu ya, untuk wanita yang berjilbab, silakan mengenakan jilbab panjang berwarna putih tanpa dasi. Jadi tidak perlu terlihat dasi begitu ya. Jadi mengenakan jilbab panjang berwarna putih tanpa dasi, khusus wanita yang berjilbab. Nah, kemudian silahkan nanti sebelum diupload mohon untuk juga merename file fotonya. Jadi si file fotonya ini mohon di rename supaya nanti ketika kami mengambil data ini sudah betul-betul oh ini milik ibu atau milik bapak gitu ya fotonya. Nah, ini silakan file fotonya nanti formatnya nama lengkap underscore unit kerja. Nama lengkap underscore unit kerja. Sebagai contohnya umpamanya Syarifuddin underscore Disnaker Transgi DKI Jakarta. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah Bapak Ibu pastikan ini dokumen lengkap semua, kemudian silakan Anda mengakses yang tadi, grow space yang tadi. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nanti di dalamnya akan ada link untuk mendaftar pelatihan pembentukan JF mediator hubungan industrial. Nah, ini nanti juga ada informasi dan petunjuk pengisiannya. Jadi formulir ini hanya untuk satu orang pegawai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya nanti di unit Bapak Ibu mau mengirimkan 2 orang, 3 orang berarti masing-masing orang wajib mengisi gitu ya. Wajib masing-masing orang wajib mengisi. Jadi bukan berarti dari daerah A mengirimkan 2 orang atau 3 orang begitu ya. Ini yang di submit hanya satu. Nanti kami menyeleksinya berarti hanya 1 orang. Seperti itu. Jadi per submit itu untuk per 1 orang pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota atau KL lain. Nah, ini kemudian eh, nah, kemudian ini untuk pelatihan MHI, begitu ya. Nanti didaftarkan di sana. Seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan dan jenis-jenis pelatihan lainnya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan tentang pelatihan ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah tahun 2026. Nah, surat ini juga nanti akan kami sertakan di sana. Kalau Bapak Ibu pengen tahu nih PPSDM tahun ini menyelenggarakan pelatihan apa saja. Nanti akan ada tautannya yang bisa diunduh pada halaman ini. Nah, kemudian ini juga ada apabila Bapak Ibu mengalami kendala, nah ini informasi lebih lanjut di sini sudah kami memberikan nanti ada 3 contact person seperti itu. Nanti silakan menghubungi contact person di sini ada Mbak Feti, Mbak Ira dan Mbak Liza. Silakan bisa menghubungi contact person salah satu di antara 3 orang ini yang nanti insya Allah dapat kami bantu apabila Bapak Ibu ada kendala-kendala terkait dengan pendaftaran pelatihan pembentukan mediator hubungan industrial. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kira-kira submitnya atau proses formulirnya seperti apa? Nah, nanti kira-kira tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Anda akan mengisi nama lengkap calon peserta sesuai dengan KTP. Kemudian yang ditulis di bagian yang atas ini hanya nama lengkapnya saja tanpa gelar, gitu ya. Nah, gelarnya ada di mana? Gelarnya itu ada di sini. Jadi gini untuk gelar depan, ini untuk gelar belakang, gitu ya, gelar depan, gelar belakang. Kemudian silahkan Bapak Ibu mengisi NIP, kemudian tanggal lahir, kemudian usia saat ini berapa, begitu. Nah, kemudian masukkan nomor WhatsApp calon peserta. Nah, kemudian selain nomor WhatsApp Bapak Ibu sendiri, kami juga mengharapkan Bapak Ibu bisa mencantumkan nomor WhatsApp kontak darurat. Jadi ini sudah kami mintakan sekaligus. Kenapa? Karena nanti harapannya ketika nanti umpamanya eh, Bapak Ibu ketika nanti sudah dipanggil di PPSDM, umpamanya pada saat sesi klasikal, umpamanya ternyata ada kondisi sakit atau kondisi serius lainnya, kami dari pihak PPSDM dapat menghubungi kontak darurat tersebut. Jadi mohon di pendaftaran ini, jadi satu form ini, kami Bapak Ibu juga kami harapkan sudah mencantumkan nomor WhatsApp untuk kontak daruratnya. Kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan alamat email, kemudian eh, pangkat golongan gitu ya, jabatan, jabatan calon pesertanya. Oke, ini masih kedobelan nanti kami review kembali.
kemudian provinsinya, kemudian instansinya dan unit kerjanya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti silahkan pilih di sini ada drop down. Calon peserta merupakan siapa? Bapak Ibu apakah ASN Kemnaker atau berasal dari Disnaker? Seperti itu nanti silahkan diambil dari drop down ini. Kemudian pelatihan yang akan diikuti juga apa? Ya gitu ya, nanti tinggal pilih pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Nah, kemudian, tadi yang semua persyaratan yang surat-surat tadi, ini mohon untuk bisa di-upload di sini, begitu ya, di-upload di sini. Nah, nanti ini sertifikat emosi nanti sampai 5 ya Bapak Ibu ya, bukan 3, nanti sampai 5. Jadi nanti silahkan di-upload di sini. Nah, untuk surat usulan, surat keterangan, nanti mohon di-upload dalam bentuk file PDF, gitu ya, mohon di-upload dalam bentuk file PDF. Nah ini nanti untuk size-nya atau ukurannya ini maksimal di 5 megabyte gitu ya, maksimal di 5 megabyte untuk masing-masing dokumen-dokumen persyaratan ini. Seperti itu. Nah ini tadi seperti telah saya sampaikan, jadi nanti ini tanggal-tanggalnya, jadi nanti pendaftaran Bapak Ibu karena tadi website PPSDM sedang dalam tahap maintenance seperti itu. Oleh karena itu pendaftaran akan kami buka itu mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2026. Begitu, jadi pendaftarannya 27 Agustus, tapi tanggal 27-nya nanti berakhir di jam 12 siang, begitu ya Bapak Ibu ya, di jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, mohon sudah mengupload semua persyaratan yang tadi telah saya sampaikan. Nah, ini tanggal 28 sampai dengan tanggal 31, ini adalah proses seleksi peserta. Nah nanti bagi Bapak Ibu yang terpilih dalam seleksi peserta ini, akan kami undang untuk mengikuti pelatihan mediator hubungan industrial. Nanti ini di angkatan 103. Nah ini pelaksanaan online-nya, pembelajaran online atau sinkronusnya yaitu pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 22 September. Nah sedangkan nanti untuk sesi klasikalnya, nanti Bapak Ibu akan hadir di PPSDM Ketenagakerjaan itu pada tanggal 25 September sampai dengan 9 Oktober 2026. Ya, kurang lebih seperti ini. Baik Bapak Ibu, nah ini kami juga menyertakan beberapa akun media sosial di PPSDM Ketenagakerjaan. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa memfollow media sosial di PPSDM Ketenagakerjaan karena nanti segala informasi terkait dengan penyelenggaraan pelatihan, terkait dengan pendaftaran pelatihan, pelatihan-pelatihan apa saja yang akan hadir di PPSDM, ini dapat diakses melalui media sosial kami. Nanti kami semua akan share di sana. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat mengakses media sosial PPSDM dan juga tentunya website PPSDM Ketenagakerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Safira atas materi yang disampaikan. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penjelasan penggunaan KCLC dan pelayanan helpdesk pada MOOC, pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial, yang akan disampaikan oleh Bapak Farul Rosid SPD MPD selaku Ketua Tim Ad Hoc KCLC. Sebelumnya kami informasikan bahwa Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan raise hand maupun pada link Slido yang telah disampaikan oleh panitia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Farul Rosid menyampaikan materi selama 60 menit ke depan. Kepada Bapak Farul Rosid, dipersilakan. Cek. Apakah suara saya terdengar, Mbak Ira? Pak, terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Ibu Kapus
Pak Julius selaku PLT Direktur BMHI, rekan-rekan yang hadir baik secara daring maupun luring di Learning Center PPSDM Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Pusat, dan rekan-rekan yang saat ini mengikuti pembelajaran melalui KCLC. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya untuk bisa bertemu. Kemarin banyak sekali hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi kami gitu ya untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring. Dan sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya, atas ketidaknyamanannya dalam melaksanakan pembelajaran daring. Ya kami juga baru melakukan pembelajaran untuk memfasilitasi secara daring ini, dan KCLC baru berusia kurang lebih sekitar 1,5 tahun gitu ya. Jadi ibaratnya baru kami apa ya, cucuk lampah ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi baru diinjak tanahkan gitu ya dari sisi pembelajaran. Ah, mudah-mudahan setidaknya bisa membantu walaupun baru sedikit gitu ya. Dan pada pertemuan hari ini kesempatan bagi kami untuk bisa mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak yang kemarin mengikuti pembelajaran secara daring melalui aplikasi KCLC. Nah, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin gangguan teknis secara sinyal mungkin ya, karena tadi sempat putus-putus, Ibu dan Bapak mohon bisa memberikan komentarnya di chat Zoom ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Ya, semoga sudah terlihat pada layar. Nah, sebelumnya untuk sosialisasi ini pernah ya dilakukan di awal, namun memang saat itu mungkin baru sekilas dan belum secara teknis pemakaiannya banyak yang belum memahami ataupun masih mencoba. Karena kemarin kami sudah menyampaikan di awal untuk CLC ini kami fasilitasi menggunakan sorry. Ya, menggunakan akun siap kerja gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, mengapa menggunakan akun siap kerja? Karena kami ingin memberikan batasan antara pengguna yang ASN dengan pengguna yang non ASN. Itu. Jadi mengapa kami mengintegrasikannya dengan akun siap kerja yang di dalamnya itu ada NIK. Gitu. Jadi kalau di dalamnya ada NIK, nanti kan secara status bisa terlihat mana yang statusnya sebagai ASN, mana yang sebagai non ASN. Seperti itu. Nah, kendala untuk teman-teman ASN Kemnaker ya, di internal kami, karena ada sekitar 1.000 pegawai baru ya, atau 2.000 pegawai baru nih ASN baru yang belum terintegrasi dengan KCLC. Kami sudah menyampaikan kepada Ibu Karo ASDMA untuk data sinkronisasi, namun masih belum belum apa ya, belum dapat izin karena di dalamnya membutuhkan NIK gitu. Nah, nanti bersama ini kami mohon bantuan juga nih dari Ibu Kapus gitu ya untuk bisa menyampaikan kepada Ibu Karo SDMA. Baik, lanjut saja. Ya, kembali Ibu dan Bapak, bagi yang sudah mencoba untuk KCLC, linknya masih sama gitu ya, kclc.kemnaker.go.id yang digunakan untuk pembelajaran MOC ini. KCLC itu kepanjangan dari Kemnaker Corporate Learning Center gitu ya. Ini merupakan media pembelajaran digital yang berisi manajemen pengetahuan, baik yang berkaitan dengan ilmu ketenaga kerjaan maupun hal-hal lainnya gitu ya. Ada manajerial, sosial, kultural, dan sebagainya. Nah, kami berharap tidak hanya bagi ASN Naker saja nih yang bisa mengakses. Dan di dalam kemarin pembahasan Listraf, kami juga diundang untuk menjadi bagian dari platform siap kerja secara komprehensif gitu ya. Nah, di dalam pemanfaatannya, KCLC ini kembali tidak hanya untuk ASN, jadi kami juga ke depan akan memfasilitasi pembelajaran bagi masyarakat secara luas, baik itu pencari kerja ataupun pemberi kerja gitu ya. Kenapa di sinilah terjawab gitu ya, mengapa kami terintegrasi dengan siap kerja gitu. Nah, bagaimana untuk memanfaatkannya? Yang pertama adalah
mengetik browser di browser ya, diketik kclc.kemnaker.go.id, kemudian akan muncul laman ya. Laman untuk masuk ke Siap Kerja yang Ibu dan Bapak kalau sudah punya akunnya tinggal mengetikkan alamat email dan passwordnya gitu. Namun kalau belum bisa mendaftar ke akun Siap Kerja terlebih dahulu gitu ya. Nah, kembali karena ini built-in-nya adalah untuk ASN Kemnaker awalnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman ASN Kemnaker itu sudah langsung mendapat peran atau role sebagai peserta dan kontributor. Nah, jadi kalau teman-teman dari daerah atau dari kementerian lembaga lain yang jabatannya instruktur misalnya ya, mau ikut pelatihan di KCLC, nanti bikin akun Siap Kerja terlebih dahulu. Nah, ini tampilan akun untuk ASN Kemnaker. Jadi sebagai kontributor dan sebagai peserta. Nah, lalu kalau yang bukan ASN Kemnaker bagaimana gitu ya? Ini pertanyaan yang kemarin muncul dan admin kami kewalahan gitu. Karena kami juga mempersiapkan hal-hal yang lain sehingga mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab baik secara WA ataupun secara helpdesk emailnya di KCLC. Sekali lagi kami mohon maaf. Nah, bagi ASN selain ASN Kementerian Ketenagakerjaan, ketika Ibu dan Bapak sudah masuk ke laman KCLC, di sebelah kiri bawah akun atau nama Ibu dan Bapak gitu ya, ada tools untuk permohonan peserta. Nah, ini yang diklik di dalam KCLC-nya, yang nanti akan muncul form usulan sebagai calon peserta. Nah, nanti di dalam tampilannya akan seperti ini. Lalu di bagian paling bawah ada status persetujuannya. Nah, status persetujuannya ini ketika proses berarti usulannya sudah masuk ke admin. Kalau nanti sudah diaktifasi akan muncul disetujui atau aktif gitu ya. Jadi ketika sudah disetujui atau aktif, nanti Ibu dan Bapak akan mendapat peran sebagai peserta. Nah, lalu untuk belajarnya silakan masuk ke KCLC dan gunakan akun atau password yang sudah Ibu dan Bapak daftarkan. Nah, lalu bagaimana untuk memulai pembelajaran? Di dalam slide ini saya sudah menyiapkan video dan mungkin Ibu dan Bapak juga sudah melihatnya gitu ya, entah di YouTube atau di IG atau di X atau di sosial media PPSDM yang lainnya. Nah, ini sekedar merimain bahwa prosesnya seperti ini. Untuk mengakses KCLC, buka terlebih dahulu browser pada perangkat Anda. Selanjutnya, ketik kclc.kemnaker.go.id pada address bar atau kolom pencarian, kemudian tekan Enter. Setelah halaman KCLC terbuka, pilih hasil pencarian paling atas hingga Anda masuk ke halaman utama KCLC. Selanjutnya, klik masuk untuk login menggunakan akun Siap Kerja. Bagi Anda yang belum memiliki akun, klik daftar sekarang, kemudian lengkapi data diri sesuai petunjuk hingga proses registrasi selesai. Setelah akun berhasil dibuat, silakan login menggunakan email atau nomor handphone yang telah terdaftar beserta password Anda, kemudian klik masuk. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi akun Anda. Selanjutnya, klik back to home, kemudian gulir ke bawah hingga menemukan menu LMS, lalu klik menu tersebut. Pada halaman LMS, pilih pelatihan yang akan Anda ikuti, kemudian klik ikuti pembelajaran. Anda akan diarahkan ke halaman informasi pelatihan, gulir ke bawah, lalu klik lanjutkan membaca. Setelah itu, gulir kembali ke bagian bawah halaman dan klik ikuti pembelajaran. Selanjutnya akan muncul pop-up konfirmasi. Klik yes, saya yakin untuk mulai mengikuti pembelajaran. Setelah itu, Anda akan kembali ke halaman dashboard. Pilih menu pelatihan saya, pastikan pelatihan yang akan Anda ikuti telah muncul. Kemudian klik lanjutkan pelatihan. Masuk ke setiap section yang masih terkunci, kemudian pelajari seluruh materi yang tersedia, baik berupa modul, PPT, maupun video pembelajaran. Pastikan setiap section telah selesai dipelajari hingga seluruhnya bertanda centang. Apabila seluruh materi telah selesai dipelajari,
Lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi. Kerjakan setiap soal secara berurutan, kemudian klik berikutnya setelah memilih jawaban. Jika masih ragu dengan jawaban yang dipilih, Anda dapat menggunakan opsi ragu-ragu. Untuk meninjau kembali soal sebelumnya, klik sebelumnya. Setelah selesai, selanjutnya gulir ke bawah untuk melihat nilai yang Anda peroleh. Apabila telah dinyatakan lulus, klik menu sertifikat untuk mengunduh e-sertifikat. Anda akan kembali ke halaman dashboard. Pilih kembali menu sertifikat, pastikan sertifikat pelatihan yang Anda ikuti telah tersedia. Kemudian, klik download sertifikat. Setelah e-sertifikat terbuka, klik refresh agar tanda tangan digital muncul. Terakhir, klik icon download untuk menyimpan sertifikat ke perangkat Anda. Demikian tutorial mengikuti MOOC melalui KCLC kemnaker.go.id. Selamat belajar dan semoga sukses menyelesaikan pelatihan. Sampai jumpa pada pelatihan berikutnya. Ya, terima kasih. Tadi singkat ya, tutorial mengenai penggunaan MOC di dalam KCLC ya. Nah, terima kasih tim Humas kami sudah membantu membuatkan dan mensosialisasikan. Mudah-mudahan terbantu gitu ya berkaitan dengan panduan untuk mempelajari konten-konten pembelajaran yang ada di dalam KCLC, baik LMS-nya maupun KMS-nya gitu ya. Nah, sedikit mengulang mungkin berkaitan dengan KCLC, kami punya dua fitur ya, KMS dan LMS. Kalau KMS itu kayak perpustakaan gitu ya, Ibu dan Bapak, rekan-rekan silakan mengakses pembelajarannya, namun nggak dapat sertifikat gitu. Sementara kalau yang LMS, ketika Ibu dan Bapak ikut di dalam pelatihannya sampai selesai, nanti dapat sertifikat. Nah, kita lanjutkan. Dari tanggal 10 Agustus hingga 17 Agustus, ini adalah dashboard statistiknya. Khususnya untuk ASN Kemnaker ya, mungkin sekaligus menjadi laporan bagi ya, Ibu Kapus ataupun Ibu Karo SDMA. Ini data 3.521 ini data pegawai Kemnaker sebelum ada CPNS 2025 gitu ya. Dari 3.521 yang sudah login, ini baru 243, jadi baru 7%-nya gitu. Kemudian 204 dari 243 itu sudah mengikuti pembelajaran melalui LMS. Dan memperoleh sertifikat dari 204 itu 168 sertifikat yang keluar. Nah, ini jumlah 168 ini yang diberikan kepada peserta yang mengikuti pembelajaran gitu. Lalu untuk yang emosi bagaimana? Nah, ini yang Ibu dan Bapak ikuti. Untuk MOC pelatihan bidang HI per 17 Agustus kemarin, ini sebanyak 501 peserta ya yang mengikuti pelatihan untuk bidang HI-nya ya dari tanggal 10 sampai dengan 17 Agustus kemarin dengan perolehan sebagai berikut gitu ya. Jadi ada 5 klaster tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Safira ya di awal. Untuk klaster pertama sampai dengan 17 Agustus kemarin yang sudah menyelesaikan pembelajarannya itu sebanyak 119 peserta. Betul. Kemudian untuk klaster 2 sebanyak 79 peserta. Kemudian untuk klaster 3 62 peserta. Lalu untuk klaster 4 sebanyak 58 peserta. Sorry. Kemudian klaster 5 banyak 53 peserta. Nah, ini data yang sudah menyelesaikan pembelajaran. Mudah-mudahan sampai tanggal 27 Agustus ya kalau nggak salah tadi ya. Ini sudah selesai semua nih. Dan Ibu dan Bapak bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pembelajaran ke tahap selanjutnya gitu ya. Mungkin tadi di dalam chat Zoom ada yang bertanya gitu. Kalau sudah selesai semua namun belum sempat mendaftarkan diri bagaimana gitu. Kalau kebijakan Ibu Kapus pada saat orientasi yang lalu sertifikat MOC ini tetap berlaku atau nggak ada mubazirnya atau nggak ada tanggal expire-nya gitu ya. Jadi kalau tahun ini mungkin ada yang berhalangan karena sakit, melahirkan, atau kemarin teman-teman dari Biro OSDMA menelpon kami, ada yang lagi ikut pelatihan Komcat gitu ya.
nggak apa-apa. Jadi sertifikatnya nanti tetap bisa aktif atau bisa dimanfaatkan untuk mendaftarkan diri di tahun berikutnya atau di angkatan berikutnya kalau Komcatnya sudah selesai seperti itu. Atau Ibu dan Bapak mungkin ada berbarengan pelatihan dengan penugasan di tempat kerjanya, nanti bisa ikut di angkatan berikutnya atau di tahun depan gitu. Jadi tetap bisa berlaku. Yang penting diselesaikan semua pelatihannya sampai dengan 5 klaster. Nah, mungkin ada yang banyak bertanya, saya nilainya berapa gitu ya. Tadi sudah disimulasikan di dalam tutorial, Ibu dan Bapak nilainya bisa dilihat. Kalau belum dapat sertifikat atau belum muncul sertifikatnya, berarti Ibu dan Bapak belum memenuhi KKM. KKM yang ditetapkan oleh teman-teman evaluasi di PPSDM itu sebesar 70 ya, nilainya 70,01 kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau belum memenuhi ketuntasan minimalnya, tentu sertifikat tidak akan muncul. Nah, mungkin itu sekilas mengenai penggunaan KCLC ya. Mungkin bisa kita perdalam dengan, karena tadi disampaikan kita buka gerai help desk nih hari ini. Jadi mungkin lebih banyak diskusi dan kalaupun ada masukan-masukan, monggo, baik itu secara lisan maupun tulisan, nanti akan kami jadikan bahan untuk melakukan pengembangan ataupun evaluasi di dalam pembelajaran menggunakan Kemnaker Corporate Learning Center ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sukses dan lancar selalu untuk pembelajarannya, Ibu dan Bapak. Kami tunggu saran dan masukannya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farul Rosid atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para calon peserta yang saat ini sedang mengikuti MOOC. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk merespon penjelasan yang telah diberikan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand terlebih dahulu ataupun melalui link Slido yang sudah disampaikan oleh panitia. Sudah ada dari Disnaker Trans. Disnaker Trans mana ini? Halo, izin bisa bertanya? Mungkin bisa Silakan Pak Riki. diaktifkan kameranya Pak. Dari mana? Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi atas nama Muhammad Sukri, mediator hubungan industrial Kabupaten Tojo Una Bu. Pertanyaan saya terkait dengan kegiatan MOC yang akan kami ikuti sehubungan dengan diklat yang akan dilaksanakan. Eh, Pertanyaannya Bu, sekarang kan saya sudah selesai mengikuti diklatnya dan semua sertifikatnya sudah kami miliki, sudah kami download sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Ada langkah-langkah lain yang harus kami lakukan terkait dengan hal tersebut untuk masuk ke studi berikutnya. Itu Bu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibantu jawab Ibu Safira atau Bapak Farul Rosid. Baik, terima kasih Mbak. Baik Pak Sukri, untuk tahapan setelah Pak Sukri mengikuti MOC, alhamdulillah Pak Sukri sudah dapatkan 5 sertifikat kelasnya gitu ya. Nah, langkah berikutnya nanti Pak Supri silakan mendaftar pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Nah, ini mendaftarnya melalui website PPSDM Tenaga Kerjaan. Tentunya terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi selain
selain persyaratan sertifikatnya, ini juga perlu Bapak juga melengkapi dengan dokumen-dokumen gitu ya, dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi nanti silakan Bapak siapkan dokumen-dokumen ini yang ada di layar. Ya, nanti setelah itu silakan Bapak upload. Uploadnya itu ada di mana? Laptop saya. Uploadnya itu ada di website ppsdm.kemhaker.go.id. Nah, ini pada fitur sebelah kiri bawah ada tulisannya Grow Space. Jadi silakan nanti Bapak klik di sana, nanti akan muncul form-form pendaftaran seperti ini, gitu ya. Nah, nanti persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan, tata administrasi, administratif, kemudian juga sertifikat cluster enforcing-nya, nanti silakan di-upload ke sini supaya nanti dapat kami seleksi. Ya, nanti supaya bisa kami seleksi. Nah, nanti semoga nanti Bapak bisa pilih gitu ya, tapi ini dikarenakan tentunya yang mendaftar ini banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Jadi kami akan seleksi terlebih dahulu. Seperti itu. Namun jangan khawatir Pak, umpamanya nih terburuknya. Tahun ini umpamanya Pak Sukri belum bisa terpanggil pelatihan di PPSDM. Nah nanti kalau Pak Sukri persyaratan sudah lengkap, sudah masuk di kami, ini bisa kami masukkan data calon peserta yang bisa dipanggil di tahun mendatang. Seperti itu. Jadi bukan berarti nanti kalau saya nggak kepanggil tahun ini, terus nanti tahun depan saya ikut MOC lagi dong gitu ya, nggak gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sudah lengkap, nanti tetap diupload saja, silakan dikumpulkan, data ini tetap kami simpan. Nah nanti kalau kami tidak terpanggil tahun ini, sudah lengkap semua, ini bisa kami panggil di tahun ini. Seperti itu kira-kira Pak Supri. Yang penting syarat ini dilengkapi. Mungkin itu, terima kasih, silakan Mbak Ika. Terima kasih. Enggak dengar suaranya. Baik, selanjutnya kita coba pertanyaan dari Di Snaker Trans dulu. sebentar Bapak, dari link Slido dulu. Mau minta tolong ditampilkan. Pertanyaannya, apakah pelatihan bisa diikuti oleh CPNS yang belum 1 tahun bekerja, sedang diklat Latsar, dan belum dikeluarkan SK pengangkatan PNS 100%? Oke, mungkin saya jawab langsung ya Mbak Ira. Baik, Bapak Ibu yang saat ini teman-teman masih posisinya CPNS, belum ada SK pengangkatan PNS-nya, mohon maaf belum bisa mengikuti pelatihan pembentukan JF mediator hubungan industrialnya. Tapi kalau umpamanya mau belajar akses MOC-nya dipersilakan. Tetapi ini karena memang menjadi salah satu persyaratan, jadi SKPNS ini memang harus dilampirkan pada pendaftarannya. Seperti itu. Terima kasih. Tanya tidak kedengaran, Bu. Halo? Izin, apakah Halo? saya? Boleh saya menyampaikan? Ya, tadi suara silakan Pak Syabda. Pak Syabda. Tadi apa MC sepertinya Oke, ada masalah suara. baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya. Ya. Nama Alhamdulillah kami baru selesai melaksanakan uji kom Bu, dan lagi menunggu hasilnya, insya Allah yang terbaik dan lulus. Pertama yang saya ingin pertanyakan, dalam posisi saat ini kami dalam masa menunggu untuk menanti hasil dari uji kom tersebut. Apakah udah bisa kami mengakses MOOC-nya untuk pengajuan pelatihan atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya juga ingin bertanya, tadi saya coba buka linknya yang untuk pengajuan MOC. Cuma tampilannya tidak ada di situ untuk mengajukan atau bentuk pengajuan mengikuti MOC, Bu. Di tampilan web yang kita akses itu. Memang akun siap kerja saya udah lama. Apakah karena di KTP saya kemarin itu karena udah lama, Bu, KTP saya kan belum upgrade di wira swasta, belum tertera sebagai PNS atau seperti apa, mohon petunjuknya. Sehingga bisa mengakses untuk mengikuti MOC dan bisa melengkapi persyaratan untuk mengikuti pelatihan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Syabda. Nah, ini mungkin terkait dengan teknis pengaksesan KCLC-nya berarti ya Pak yang bermasalah ya. Oke, mungkin silakan Pak Kul. Ya, baik, terima kasih Pak Syafdah. Nah, ini keren banget nih. Alhamdulillah bisa langsung test case ya. Baik, yang pertama tadi kaitannya dengan setelah uji kom, terus boleh nggak nih ikut pelatihan? Boleh banget ya. Nggak ikut uji kom pun juga boleh gitu ya. Teman-teman nggak harus mau jadi mediator. Kalau sekedar pengen tahu mediator tuh tugasnya apa sih, boleh banget gitu ya. Karena kita sama-sama di ketenaga kerjaan, memang selayaknya kita saling kenal satu sama lain, pekerjaan-pekerjaan rekan kita, fungsional lainnya juga bisa kita pelajari. Karena semua saling berkaitan gitu ya. Terus kalau mau ikut emosinya gimana? Tentu tadi sudah dilakukan oleh Pak Syafda mengenai registrasi akun. Kalau sudah punya akun siap kerja, silakan digunakan. Dan kalau tadi ada masalah di tampilan landing page-nya, kalau boleh minta tolong dibantu host, Pak Syafda boleh share screen gitu ya, biar kita sama-sama lihat posisinya ada di mana. Ya. Oke. Izin. Halo? Sebentar, Pak, saya lagi mau share screen-nya. Ya, silakan Pak Syafda. Sudah bisa, Pak? Diizinkan untuk mengakses. Pak. Sudah Oke. bisa. Siap. Nah, izin Pak Parul, ini adalah tampilan dari siap kerja saya yang setelah saya akses tadi gitu kan. Nah, di sini yang di sudut sebelah kiri ini, di bawah dashboard ini tidak ada untuk mengikuti pelatihan emosinya atau seperti apa. Mohon arahan. Iya, baik. Terima kasih. Nah, ini alhamdulillah ya kami dapat pembelajaran dari Ibu dan Bapak semua. Nah, lalu gimana solusinya kalau gini? Coba Pak Sabda mohon izin untuk bisa klik yang help desk-nya, Pak. Yang help desk, yang gambar apa tuh ya? Gambar surat tuh ya. Yang di bawah nama Bapak. Ya, bisa diklik, Pak. Nah, sudah muncul. Di bawah ada status persetujuannya diproses ya, Pak. Ini semua ini. Betul, ini Ya, sudah dikirim. sudah dikirim ke email berarti kan? Lagi proses. Ya, baik. Di sini sudah ada admin dan super admin kami, bisa langsung dibantu cek. Loadingnya agak lama. Udah bisa. Ya, ini kembali pembelajaran digital, semua bergantung pada internet. Mudah-mudahan bisa saat ini juga ya diperoleh persetujuannya. Sudah terapprove. Kalau sudah terapprove, Pak Sabda mohon izin kembali ke KCLC-nya. Udah, siap. Log out dulu, lalu login lagi.
Oh, log dulu ya. Ya, log out dulu. Kemudian login lagi Pak, masuk. Ya. Jadi beginilah ya Pak, sejago apapun kita komputer kalah dengan jaringan kita ya Pak. Iya, betul. Nah, sekarang statusnya sudah berubah kan Pak? Oh iya, benar-benar. Alhamdulillah. Nah, Siap. kemudian untuk memulai pembelajaran, Pak Safda boleh ke kiri atas yang back to home. Betul. Kemudian pilih LMS. Ya. Ya. Nah, silakan. Sudah muncul tuh langsung di layar utama. Ada klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya, iya, iya. Nah, untuk klaster yang sebelah kanan bisa Bapak. Nah, itu yang kuning-kuning itu yang pembelajaran emosi untuk mediator ya Pak ya. Iya, iya, iya. Dan ini tidak harus terstruktur ya, bisa 5 dulu, bisa 1 dulu gitu. Sesuai Oh dengan gitu. misalnya Bapak dan Ibu punya pas lagi buka klaster 1 misalnya kok sulit sekali gitu ya. Udah ntar dulu deh, lewat dulu gitu. Itu boleh gitu ya. Jadi tidak mengikat harus 1 dulu yang diselesaikan, tidak gitu. Jadi senyamannya Ibu dan Bapak, kemudian kalau di sana ada teman yang bisa diajusi itu lebih baik gitu ya. Ya. Jadi bisa mempercepat penyelesaian belajar. Nah, contoh boleh Pak klik salah satu klaster 1 atau sampai klaster 5, ikuti pembelajarannya. Nah, kemudian Belum baca kita berarti ya Pak. yang ke bawah Pak, yang tanda toga. Pak, izin nanya lagi nih Pak. Ya, ketika saya yakin baru pelatihan saya lanjutkan pelatihan. Yang menyatakan. Siap, siap, siap. Nah, nanti selesai ini Pak Safda tinggal menyelesaikan sampai dapat sertifikat gitu ya. Nah, ke bawah scroll terus ke bawah. Nah, di sana ada bahan yang akan Materinya ya. dipelajari. Nah, klik yang tanda segitiga biru itu yang paling kanan, ya. Itu adalah media pembelajarannya ya, dalam bentuk PDF. Silakan dipelajari dan polanya sama seperti itu Pak Safda dan Ibu dan Bapak. Izin bertanya Pak. Oke, siap. Seperti Pak. Izin Pak. Siap Pak. Berarti kalau sudah kayak ini kita tinggal lihat hasilnya terus download sertifikatnya berarti Pak ya. Oh, berarti kita baca dulu. Jangan lupa ikut baru evaluasinya ya. Dengan evaluasi. Iya, ikut Ya, evaluasi ya. pelajarannya. Oke, siap. Udah paham Pak. Dia emosinya kayaknya sama dengan yang pernah diikuti konsep kerjanya Pak. Siap. Insya Allah bisa nih Pak. Pak, nambah Pak. Izin bertanya lagi. Pak Supri. Iya Pak. Ya, silakan Pak Supri. Pak, saya barusan habis diskusi dengan pimpinan Pak. Pimpinan saya, Kepala Dinas. Saya lihat itu di persyaratan yang tadi saya bertanya, sempat ada sedikit permasalahan Pak dengan pembiayaan. Pertanyaannya begini Pak, sekarang kan semua daerah kabupaten di wilayah Indonesia ini Pak kan lagi efisiensi. Nah, ada ya Pak, itu salah satu kendala bagi kami Pak. Ada efisiensi, artinya ada pembiayaan-pembiayaan yang di daerah yang tidak dikeluarkan untuk dalam peningkatan kapasitas pejabat fungsional untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini Pak. Sekarang pertanyaannya dalam prasyarat itu salah satunya adalah izin dikeluarkan surat pembiayaan ditandatangani oleh PPSDM daerah dalam hal ini Pak. Bila kami sebagai daerah yang efisiensi dengan tidak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah, ada enggak strategi lain dari PPSDM yang dalam hal ini untuk kami dapatkan terkait dengan pembiayaan itu yang pertama, atau hanya sekadar dokumen yang dapat menggugurkan kewajiban kami untuk kami dapat ikut dengan cara-cara yang lain. Mohon petunjuk Pak dari kami sebagai daerah yang efisiensi terkait dengan keadaan kondisi negara saat ini. Makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku kampus, ini buku kampus yang lebih pas untuk menjawab nih. Oke, Pak Farul, boleh saya? Siap? Boleh? Sudah bisa saya lanjut? Silakan Pak. Kalau bisa on cam Pak. Baik, kebetulan apa ini lagi gangguan, gak apa-apa. Saya berarti suara saya dan maksud dan tujuan saya bisa terdengar dengan baik, Mas Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Iya Pak, terdengar Pak. Baik, sangat menarik ini apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Seperti di awal disampaikan oleh Ibu Kapus PPSDM bahwa setiap kenaikan jenjang tentu harus melalui uji kom dan latsar. Latsar itu latihan dasar ya Pak Farul. Nah, sementara di sisi lain, hari ini kita sama-sama mengikuti sosialisasi masif open online course atau yang disingkat dengan MOOCs dan pelayanan helpdesk, pendidikan pelatihan pembentukan jabatan fungsional mediator hubungan industrial yang disasar adalah jabatan fungsional mediator hubungan industrial agar lebih kompeten, ya kan? Dengan pendidikan dan pelatihan. Sementara durasi waktu yang ditetapkan oleh PPSDM atas penyelenggaraan ini berdasarkan arahan Pak Menteri hanya 1 bulan. Betul ya Pak? Nah, kondisi ini kan tidak memungkinkan sebagai seorang mediator dengan durasi waktu yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya 1 bulan, sementara hal-hal kaitan dengan substansi sebagai seorang fungsional mediator HI begitu besar yang harus dipahami. Nah, ini kan tidak realistis menurut saya ya, tidak realistis oleh karena waktu yang diberikan terbatas dengan tuntutan dinamika hubungan ideal ketenagakerjaan di lapangan jauh lebih tinggi ketimbang waktu yang didapatkan. Dan ini kan ada kesenjangan. Pemahaman yang dimiliki oleh seorang mediator dengan kondisi kasus yang dihadapi di lapangan sangat berbeda. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah ini realistis dengan kondisi yang sama-sama kita hadapi saat ini? Sementara waktu untuk diberikan pemahaman bagi seorang mediator sangat minim. Sementara di sisi lain, dinamika kaitan dengan online ini kan tidak setiap daerah kan punya connect internetnya stabil, ya. Di Jakarta sendiri kadang-kadang kita mengalami ada timbul tenggelam, apalagi di daerah. Nah, ini yang perlu dipikirkan dengan durasi waktu, dengan boleh dibilang 3/4-nya online, on off ya, istilah on off lah. Offline-nya mungkin berapa hari tadi yang sampaikan. Ini menjadi sebuah bahan masukan sebagai sekaligus refleksi ya untuk bisa ke depannya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara diklat ini. Terima kasih kepada Mas Farul dan Mbak Safira yang terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya dengan Pak siapa? Tadi saya agak kurang. Disnaker aja. Oh iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk maksudnya tadi memang ini menjadi dari Pak Menteri sebagaimana tadi di awal telah disampaikan oleh Ibu Kapus seperti itu, dan memang pada hari ini kegiatan hari ini adalah untuk penjelasan MOC terkait pelatihan pembentukan JF Mediator Hubungan Industrial, dan apabila Bapak ada usulan-usulan lain seperti itu mungkin Bapak dapat berkirim surat langsung ke Kementerian seperti itu, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Silakan Mbak Ira. Baik, terima kasih Ibu Safira dan Bapak Farul Rasid. Selanjutnya kita beralih ke Slido.
Pertanyaannya, apakah bisa request berangkat klasikal tahun 2027 karena daerah terhalang anggaran, tidak ada anggaran uang transport dan uang harian. Terima kasih. Mohon bantuannya Ibu Safira. Ya, baik. Ya, kami menyadari begitu ya Bapak Ibu bahwa saat ini memang kondisi sedang efisiensi dan tadi sebenarnya ini menyambung juga dengan pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Sup, kalau kami tidak ada dana bagaimana gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini nanti kami akan eh, me- menyaring terlebih dahulu, menseleksi terlebih dahulu dan nanti juga akan ada proses pemanggilan peserta. Nah, nanti apabila memang kondisi di daerah tidak bisa mengikuti mengikuti kegiatan ini dapat disampaikan saja pada nanti panitia penyelenggara yang akan melakukan pemanggilan dan nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait dengan kendala-kendala yang ada yang dialami oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Safira. Selanjutnya kita kembali Izin kepada bertanya, Bu. dosen Bapak Riki Yunandar. Dipersilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, tadi kayaknya saya Riki dari Disnaker Transmiren Aceh. Tadi sepertinya Pak Farul ada menyebutkan bahwa untuk Jafung selain mediator ya, khususnya instruktur, saya kebetulan instruktur, maka boleh mengikuti pelatihan ini. Yang pertama. Yang kedua, di luar rata katanya di luar mediator itu meminta surat dari BKD untuk mengikuti ini kan. Nah, kalau seandainya BKD-nya tidak memberikan izin, apakah tidak bisa sekedar surat pengantar dari Kadis Kepala Dinas Disnaker sendiri? Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Oh ya, satu lagi terkait dengan aplikasi webnya PPSDM ini saya tengok masih growth space-nya masih tahun 2022 ya. Ya, apakah tidak ada updatean sampai 2026 ini? Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Riki. Jadi memang apabila Bapak saat ini jabatannya instruktur, kalau umpamanya mau ikut MOC silakan, diperbolehkan. Karena MOC ini dibuka bebas, baik untuk JF MHI atau JF Mediator maupun JF lain yang ingin belajar tentang mediator manusial. Namun, apabila Bapak nanti ingin mengikuti pelatihan pembentukannya, nah ini memang diperlukan surat formasi dari BKD-nya Bapak, karena kami ingin memastikan bahwa eh, pasca Bapak mengikuti pelatihan ini Bapak nanti akan dapat ditempatkan sebagai JF mediator hubungan industrial seperti itu. Dan kemudian terkait dengan website PPSDM untuk prospek memang saat ini sedang dalam proses maintenance. Oleh karena itu tadi seperti saya sampaikan untuk proses pendaftaran pelatihannya ini nanti baru bisa diakses pada tanggal 20 Agustus seperti itu Pak Riki. Baik, Ibu. Satu lagi Bu, terkait, mohon maaf, ini diperuntukkan bagi PNS saja atau boleh P3K juga ya? Kalau mediator hanya PNS Bapak. PNS harus ya. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke link Slido. Pertanyaan adalah status persetujuan saya di KCLC sudah disetujui, tapi masih belum bisa mengakses pelatihan dan masih belum dapat role peserta. Mohon bantuannya Bapak Fahrul Rosid. Cek. Baik, terima kasih Ibu Ira dan rekan-rekan. Nah, ini test case yang luar biasa. Alhamdulillah bisa difasilitasi untuk dapat bertemu langsung melalui media online gitu ya. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah mendapatkan persetujuan atau disetujui sebagai calon peserta pengguna KCLC sebagai pembelajaran LMS gitu ya. Kenapa kok belum bisa menggunakan? Bisa jadi belum di logout dan login kembali gitu. Atau kalaupun sudah, nah ini yang perlu untuk kita telusuri nih. Kalau dari kendala yang kemarin terjadi, ada beberapa perbedaan dari NIP ataupun NIK-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang masih belum bisa juga, nah kalau boleh di-share Ibu dan Bapak yang mendapatkan status atau peran
permasalahan yang sama gitu ya. Contoh untuk sampel aja atau siapa yang berkenan gitu ya, supaya kami memperoleh data yang sesuai juga dengan data user yang ada di kami. Minta tolong di-share seperti ditampilkan tadi, ada data pribadi Ibu dan Bapak, seperti Pak Syabda, siapa yang berkenan atau yang mengajukan pertanyaan tadi gitu ya, boleh berkenan untuk share screen, raise hand dulu kalau berkenan. Atau kalau memang apa ya namanya ya, nggak mau data pribadinya terekspos, boleh nanti pakai chat Zoom, lalu pilih nama saya PPSDMK Fahrul Rosyid gitu ya, untuk bisa DM ya, DM direct message langsung ke saya gitu ya. Jadi untuk tes case seperti ini memang tidak bisa menggunakan WA untuk berbalas email. Jadi memang harus dipandu gitu ya. Seperti apa sih permasalahannya supaya kita benar-benar ngelihat eh, eh, kondisi seperti di baik. Terima kasih ini sudah ada yang mengirimi file. Izin bertanya, Pak. Ya, baik sebentar ya, Pak. Baik, ini sudah ada yang mengirimkan Nah, untuk ini saya coba hold dulu untuk penanganan ya, Ibu yang mengirimkan datanya. Mudah-mudahan bisa selesai juga hari ini juga ya. Sambil menunggu proses, mungkin ke pertanyaan yang lain, Mbak Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Farul. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Panji untuk dapat mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait tadi ini kan masih akan ada seleksi ya, berarti kan masih dipilih untuk peserta yang lolos ke tahap diklatnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan untuk kriteria seleksinya itu nanti apa aja yang menjadi penilaian seleksi. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panji. Mungkin Ibu Safira bisa membantu menjawab, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Panji untuk pertanyaan. Baik, untuk kriteria pendaftaran pelatihan untuk saat ini di Bukurnafi ini, saat ini kami harapkan penyelesaian dari 5 sertifikat emosi itu tadi, Pak. Jadi dari penyelesaian 5 sertifikat emosi itu tadi, plus persyaratan administratif yang seperti tadi telah saya sampaikan. Jadi nanti tentunya apabila nanti tanggal 20 kami insya Allah sudah buka, jadi mohon untuk bisa segera mendaftarkan dan melengkapi semua persyaratan yang kami minta. Jadi nanti siapa cepat tentunya nanti akan mendapatkan list apa namanya masuk di list kami duluan, tapi tentunya kami harus cek terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan persyaratan administrasi, kemudian juga dengan tentunya kami akan cek satu persatu ini sertifikat MOC-nya betulan atau tidak, atau editan atau dan sebagainya. Jadi keabsahan sertifikat MOC akan kami cek satu persatu. Seperti itu Pak Riki. Berarti ini seleksinya itu administrasi aja ya? Administrasi plus seleksi itu tadi, apa namanya? Karena kan Emosinya itu aja. emosinya, ya betul seperti itu Pak Panji. Terima kasih. Baik, izin bertanya Ibu. Baik, Oke, terima baik. kasih Pak Silakan, Panji. baik. Kemudian kita beralih ke Slido. Pertanyaan adalah dari Ibu Tia, Sesditjen PHI. Untuk peserta pusat, siapa yang menandatangani surat pernyataan menanggung biaya transport dan uang harian diklat, baik di sekretariat maupun di direktorat? Iya.
Baik, terima kasih Bu Tias. Untuk peserta pusat yang menandatangani surat pernyataan menanggung biaya transport dan hadiklat mungkin dapat terpusat dari Sesditjen seperti itu ya Bu Tias. Jadi apa namanya? Jadi satu muara dari Sesditjen seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kembali ke raise hand, Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan saya Reni dari Klaten. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran sinkronus nanti, terkait pembelajaran online, misalkan nanti lolos dan bisa mengikuti pelatihannya. Untuk sinkronus ini, apakah nanti ada surat khusus yang mengabarkan bahwasanya kita mengikuti kegiatan ini sehingga ada keringanan tugas di dinas seperti itu. Karena kadang kalau kita sinkronus terus juga ada tugas di dinas, kadang sulit membagi waktu seperti itu. Apakah juga jam-jamnya di jam kerja ataupun di luar jam kerja seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bu Reni. Baik Bu Reni, untuk nanti setelah Ibu mamanya lolos seleksi, kemudian nanti akan kami panggil, tentunya nanti akan ada surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala PPSDM Ketenagakerjaan, dan memang di dalam surat itu juga biasanya nanti akan ada klausul agar peserta dapat dibebas tugaskan, seperti itu. Dan untuk pembelajaran sesi online, tentunya jam belajarnya atau jam nanti sesi tatap mukanya dengan para pengajar atau media suara itu tentunya ada di durasi masih sekitaran durasi jam kerja, tidak sampai overtime begitu ya Bu ya. Jadi mengikuti apa namanya jamnya tentunya mengikuti jam kerja. Seperti itu, tergantung kalau mamanya nanti satu hari mamanya 10 jam ada materi ya 10 jam pelajaran. Nah, itu berarti dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan nanti sesi pembelajaran pun nanti juga mengikuti waktu wilayah Indonesia bagian barat. Jadi memang jadi agak gimana gitu ya kalau umumnya untuk teman-teman yang dari wilayah timur, kami mohon maaf sekali karena memang sesi pembelajarannya nanti waktunya mengikuti waktu Indonesia bagian barat. Karena nanti tentunya dalam satu kelas kondisinya tidak homogen gitu ya, karena nanti calon peserta bisa jadi nanti ada yang dari barat, dari tengah, dan dari timur. Seperti itu, Bu Reni. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke Slido. Minta bantuannya untuk panitia menampilkan pertanyaan dari Slido. Pertanyaannya dari Eni Kusdiati _Nakar Kota Kediri. Ini yang sudah MHI atau staf pelaksana bidang HI, atau boleh untuk yang sudah lolos uji kom tapi belum dilantik. Berapa kuota untuk MHI? Ya, baik. Ini pertanyaan ke saya lagi. Ini yang sudah MHI atau staf pelaksana bidang HI. Jadi, maaf Mbak Ira, boleh jangan diputus dulu, itu takut lupa, nggak terjawab. Mohon di-share screen teman-teman. Oke. Nah, jadi sebetulnya pelatihan ini adalah untuk Bapak Ibu yang sudah menduduki jabatan fungsional mediator hubungan industrial atau akan menduduki jabatan mediator hubungan industrial. Nah, tapi kalau yang masih akan, seperti tadi sudah lulus uji kom tapi belum dilantik. Nah, ini kami mengharapkan ada surat rekomendasi yang tadi dari BMKG. Jadi untuk memastikan bahwa nanti Bapak Ibu ketika sudah pelatihan ini memang betul-betul akan duduk sebagai seorang mediator hubungan industrial. Kemudian mungkin ini berapa kuotanya, mungkin kuota peserta pelatihan untuk tahun ini begitu ya. Nah, untuk kuota peserta pelatihan, jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, untuk pelatihan mediator hubungan industrial, saat ini insya Allah kami akan membuka 2 kelas. Jadi satu kelasnya itu adalah 30 orang peserta, dan nanti insya Allah nanti akan ada 2 kelas. Nah, nanti untuk yang kelas kedua kapan?
Itu ya nanti kami akan informasikan lebih lanjut melalui media sosial PPSDM Penunjang. Ataupun nanti kalau sudah ada datanya dari yang nanti kami seleksi tanggal 28 sampai harapan kami seperti ini Bapak Ibu. Seleksi tanggal 28 sampai 31 kami sudah memenuhi kuota untuk 2 kelas. Jadi nanti kami tinggal melakukan pemanggilan. Tetapi kalau hanya nanti kuota kelas kedua belum terpenuhi, jadi kami baru buka kelas yang pertama. Kelas yang pertama yang nanti tadi sudah saya sampaikan nanti akan insya Allah diselenggarakan di tanggal kelas yang pertama nanti akan start di tanggal 7 September insya Allah. 7 September insya Allah nanti akan mulai. Tapi untuk kelas kedua nanti akan kami informasikan lebih lanjut kapan akan dibukanya. Jadi kami mohon Bapak Ibu dapat stay tune terus gitu ya di media sosialnya PPSDM Ketenagakerjaan karena itu segala informasi akan kami sampaikan di sana. Dan tentunya nanti apabila Bapak Ibu dipanggil, tentunya nanti akan dikontak oleh panitia penyelenggara di PPSDM Ketenagakerjaan. Mungkin itu Mbak Ira. Baik, terima kasih Ibu Safira. Pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Sabri. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Mungkin saya sedikit memberikan saran saja pada PPSDM, karena kebetulan saya juga sudah mediator dan sudah diklat juga kemarin di PPSDM. Mungkin jadi kegelisahan teman-teman mediator yang ada di kabupaten, terutama terkait masalah anggaran. Karena jujur saya saja yang sudah ikut diklat, sempat keselak juga ketika disampaikan tadi bahwasannya biaya itu ditanggung oleh peserta. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan, mungkin bisa dipikirkan karena pada tahun 2023 kalau nggak salah itu pernah juga dilakukan diklat via online selama sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin jadi kegelisahan teman-teman mediator, terutama yang penyetaraan. Ketika tadi Ibu Kapus dan Pak PLT Dir itu menyatakan bahwasanya ke depan hukum itu harus mensyaratkan khusus yaitu ikut diklat. Nah, bagaimana jika teman-teman yang mungkin berminat ikut diklat tapi terkendala oleh anggaran. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan dari PPSDM. Mungkin itu saja dari saya, kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Salami masukannya begitu. Jadi memang dari yang 2023 juga pada saat penyelenggaraan full online itu kami juga banyak masukan begitu Pak yang masuk gitu ya. Kami juga duduk bareng dengan Direktorat Bina MHI terkait dengan evaluasi pelatihan penyelenggaraan online ini. Tapi memang dengan adanya kondisi yang ada, ya mungkin nanti masukan dari Pak Sabri juga nanti akan kami sampaikan kepada para pimpinan. Mungkin itu ya Pak Sabri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir yang telah Bapak Ibu tanyakan, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan atas nama seluruh panitia yang bertugas, saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebih cerdas, lebih unggul.
Hai sahabat Korpu, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online yang diselenggarakan oleh PPSDM Ketenagakerjaan. Berikut adalah safety induction dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online. Atur posisi duduk Anda dalam kondisi tegak dan tidak membungkuk. Atur posisi leher tegak dan tidak menunduk ke depan. Sesuaikan jarak pandang mata ke monitor atau layar laptop. Atur posisi tangan membentuk sudut 90 derajat. Atur posisi kaki membentuk sudut 90 derajat. Atur kursi Anda agar kaki tidak menggantung. Jika kaki menggantung, dapat gunakan penopang kaki. Pastikan stop kontak jauh dari makanan atau minuman. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran online selama 20 menit, pastikan sahabat Korpu melakukan rehat sejenak dengan melihat ke arah lain sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran online selama 2 jam, pastikan sahabat Korpu melakukan peregangan. Jika ada kondisi emergensi, silakan mengikuti arahan sesuai dengan tempat kerja masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video safety induction ini. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran online dan jagalah selalu keselamatan dan kesehatan Anda.